Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Fauziah Amalia akan menjelaskan materi tentang Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian poin-poin yang akan saya bahas adalah yang pertama asbabun nuzul, yang kedua kandungan ayat masing-masing ayat, dan yang terakhir implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ Shadaqallahul Azim. Artinya, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia ketika dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandung dan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Rasulullah menyampaikan ayat surat Al-An'am yang mengisahkan penyesalan orang-orang musyrik. Akibat kemusyrikannya, para sahabat merasa kesulitan untuk menghindarkan keimanan dan dari kezaliman. Kemudian Rasulullah membacakan ayat 13 ini yang mengisahkan cara Luqman mengantisipasi putranya agar tidak syirik. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Luqman ayat 13-14, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, di mana setiap manusia adalah milik Allah dan tempat kembalinya juga hanya kepada Allah. Maka sudah sepantasnya manusia taat dan patuh kepada Allah. Ayat ini juga menjelaskan tentang kisah kehidupan Luqman bersama putranya, bahwa nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada putranya agar tidak mempersekutukannya, karena mempersekutukannya dengan sesuatu adalah perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Banyak para musafir yang sepakat bahwa larangan perintah agar tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukannya adalah perbuatan yang paling buruk, keji, dan salah satu perbuatan yang sudah melampaui batas. Jadi perbuatan ini tidak dihapus kecuali dengan kembali bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Kemudian ayat 14 yaitu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut Profesor Quraisyihab, beliau menyatakan bahwa ayat 14 ini tentang bakti seorang anak kepada ayah dan ibunya yang menempati posisi kedua setelah Allah Subhanahu wa taala, terutama berbakti kepada ibu dikarenakan mengandungnya selama 9 bulan berturut-turut dengan kondisi tidak berdaya dan bersusah payah. Maka seorang anak diwajibkan senantiasa berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada hambanya, dan berterima kasihlah kepada ayah dan ibu karena dari keduanya kamu lahir di dunia. Kemudian juga menjelaskan tentang bersyukur kepada Allah karena Allah menciptakan manusia dan menciptakan sarana kebahagiaan manusia, dan bersyukurlah kepada
orang tua karena mereka dijadikan Allah sebagai perantara kehadiran manusia di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu implementasi surat Luqman ayat 13 dan 14 dalam pendidikan keluarga. Yang pertama yaitu jalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak, bertutur kata lembut dan bertingkah laku positif. Dekatkan mereka dengan kisah-kisah atau cerita yang mengisahkan Allah. Memberi kesan positif tentang Allah, mendorong anak-anak untuk serius dalam menuntut ilmu dengan berguru pada orang yang kita anggap bisa membantu membentuk frame berpikir Islam pada anak. Kemudian mengaktualisasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Menghadirkan nilai tauhid melalui aktivitas rutin seperti ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Memberikan teladan kepada anak, karena orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan momen religius seperti sholat bersama, berjamaah, tarawih bersama di bulan Ramadan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Di dalam surat ayat ini terdapat hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama adalah Bani Israil. Ini termasuk hukum bacaan mad jaiz, yang mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Hukum bacaannya 2,5 alif. Kemudian selanjutnya Israila. Ini mad wajib mutasil, yang mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bacaannya 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Kemudian yang terakhir yaitu akhir ayat wa antum mu'ridun. Ini termasuk hukum bacaan mad arud li sukun. Hukum bacanya bisa dibaca 1 alif atau 2,5 alif. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu sikap orang-orang Yahudi di masa lampau yang penuh dosa. Mereka ingkar akan janjinya serta banyak melakukan pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Selanjutnya kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 ini, yang pertama nilai tauhid, yang mana mempercayai selainnya maka digolongkan ke dalam syirik. Jika seseorang sudah tergolong dalam kategori syirik, maka tidak lagi ada tempat dalam Islam. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua berada pada kedudukan kedua setelah percaya kepada Allah. Yang ketiga, perintah mendirikan sholat. Dan yang terakhir yaitu menunaikan zakat. Dalam kandungan surat Al-Baqarah ini sama dengan kandungan surat Luqman tadi, yang mana tentang mengisahkan Tuhan dan berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormati kedua orang tua. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.